Bab 30. Wanita tercantik di ibu kota kerajaan. Melihat adegan ini, Mileye dan Lin Siye tercengang. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, rasanya masih familiar. Di kota Qingcheng, hal yang sama berlaku, siapapun yang memiliki nilai akan berteman. Dan orang yang berharga hanya akan berteman dengan orang yang berharga. Di samping Mileye, Bradilu berkata dengan marah, "Kakak, orang ini sombong, apakah kamu ingin aku melampiaskan amarahmu untukmu?" Mileye melirik si gendut itu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu normal bagi orang untuk berkumpul sesuai status mereka. Si gendut itu ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Daniel Lu datang, dan di depannya, ada seorang pria berjubah kuning. Dia berusia sekitar 25 atau 6 tahun, wajahnya tampan dan terlihat berwibawa. Pria itu berjalan di depan Mileye, dia melirik Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Ini saudara Mileye." Mileye memandang Daniel Lu, dan Daniel Lu berkata dengan cepat, "Mileye, ini kerajaan Jiang Pangeran pertama Cassius Jiang." Pangeran pertama. Mileye sedikit terkejut, lalu dia mengepalkan tinjunya ke arah pangeran pertama, kota Qingcheng, Mileye. Tidak rendah hati atau sombong. Pangeran pertama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Karena saudara Mileye adalah seseorang yang dihargai oleh Lu penguasa kota, harus banyak berhubungan di masa depan." Mileye hendak berbicara, dan pada saat ini, suara yang agak bersemangat tiba-tiba terdengar di lapangan. "Jessica Mo ada di sini." Jessica Mo. Mendengar suara ini, semua orang di lapangan segera mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk tangga. Pangeran pertama di depan Mileye juga melihat ke arah pintu masuk tangga. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan mendekat. Melihat adegan ini, Daniel Lu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami dari pihak pangeran pertama, dan kali ini dia juga ingin memperkenalkan Mileye kepada pangeran pertama. Dia tidak mengungkapkan terlalu banyak hal-hal tentang Mileye. Sekarang pangeran pertama begitu hambar, dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi ketika dia berpikir bahwa Mileye adalah kultivator pedang, Mileye paling tidak menyukai hal ini, jadi dia tidak mengatakannya apapun. Tidak apa-apa jika rekomendasinya tidak berhasil, jika itu membangkitkan rasa jijik Mileye, itu akan benar-benar lebih besar kerugiannya daripada keuntungannya. Di mata semua orang, seorang wanita muncul dari tangga. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun merah menyala, tinggi dan sangat ramping. Wajah wanita itu juga sangat indah, dengan alis phoenix dan mata berbintang. Wajahnya seputih batu giok dan halus, yang bagaikan dapat dihancurkan dengan ditiup saja, terutama matanya yang besar, seperti bintang-bintang di langit malam. Sekali melihatnya sepertinya membuat orang jatuh ke dalamnya. Cantik. Bahkan Mileye melirik beberapa kali lagi. Untuk hal-hal yang indah, dia tidak akan menolak, tetapi itu hanya murni apresiasi. Untuk ide-ide lain, dia sama sekali tidak. Mileye menarik kembali pandangannya dan menatap Daniel Lu di sampingnya. "Senior, siapa ini?" Daniel Lu tertawa. "Jessica Mo, wanita tercantik ibu kota kerajaan." Wanita tercantik ibu kota kerajaan. Mileye tertegun, lalu tanpa sadar berkata, "Bagaimana Ladia An?" Meskipun wanita di depannya memikat, akan terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia melampaui Ladia An. Daniel Lu berkata sambil tersenyum, "Sarjana nasional An terkenal di ratusan kerajaan, bukan karena kecantikannya, dan kesan orang lain terhadapnya bukan karena kecantikannya." Sobat kecil, mengerti. Mendengar ini, Mileye mengerti. Dengan kedatangan Jessica Mo,
mata semua orang di lapangan terfokus padanya, dan semua orang mengelilinginya, seolah-olah bintang-bintang mengelilingi bulan. Di samping Mileye, Daniel Lu tiba-tiba berkata, Jessica Mo ini tidak hanya cantik, di belakangnya adalah keluarga Mo, keluarga kuno, bahkan keluarga kerajaan takut akan mereka. Sekarang kedua pangeran kerajaan Jiang bersaing untuk status putra mahkota. Jika salah satu dari mereka dapat menikahinya, maka posisi putra mahkota hampir terjamin. Sayangnya, penilaian Jessica Mo ini tidak biasa. Dia pernah menyatakan bahwa tidak ada pria di kerajaan Jiang yang layak untuknya. Pada saat ini, Lin Siye di sebelah Mileye tiba-tiba berkata, "Kurasa kakakku bisa." Mileye memutar matanya ke arah Lin Siye, "Kakak hanya harta di hatimu, di mata orang lain, aku khawatir bahkan bukan rumput." Lin Siye tersenyum manis dan memeluk lengan Mileye dengan erat. Dalam hatinya, kakak dia layak untuk siapapun di dunia. Daniel Lu tertawa, "Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, sobat kecil. Kamu masih muda dan menjanjikan. Jika kamu memiliki kemauan, semuanya mungkin." Dia tidak tahu siapa di belakang Mileye, tetapi dia tahu satu hal, yaitu, setelah Mileye membunuh tetua paviliun Zuixian, dia hidup dengan selamat, dan kemudian ketua gedung Han Paviliun Zuixian meninggal. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik Jessica Mo di kejauhan. Wanita ini sombong dan angkuh dan meremehkan semua orang, jadi dia tidak akan mempermalukan diri sendiri. Menurutnya, ketika dua orang hidup bersama-sama, harus benar-benar melihat perasaan dan karakter mereka. Meskipun bakat dan potensi juga diperlukan, jika hubungan didasarkan pada bakat dan potensi dan latar belakang keluarga, itu tidak ada artinya. Ini seperti, kamu mencintaiku ketika aku punya uang, dan kamu tidak mencintaiku ketika aku tidak punya uang. Apa arti cinta seperti ini? Di awal perjamuan, Mileye, adik perempuan, Lin Siye, Daniel Lu, dan si gendut duduk sendirian di sebuah meja. Meja itu penuh dengan berbagai hidangan, dan mereka terus dihidangkan. Kedua kakak beradik dan si gendut sangat senang makan. Dia sudah terbiasa hidup susah dengan adik perempuannya, dan dia tidak pernah makan makanan apapun yang enak. Adapun si gendut, itu adalah murni kerakusan. Dan semua orang di sekitar berteman satu sama lain, atau bersulang, hanya mereka saja yang makan dengan gila di meja ini. Melihat adegan ini, Daniel Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang putranya. Jika menyuruh si gendut itu mengatakan hal-hal munafik itu, si gendut itu tidak akan bisa melakukannya, dia bahkan mungkin menyinggung orang. Dan Mileye, dalam hatinya, Mileye seharusnya memiliki visi yang sangat tinggi dan rasa jijik untuk berteman dengan orang lain. Sebenarnya, dia tidak tahu sama sekali. Setiap kali Mileye mengatakan bahwa dia adalah seorang yang kultivator, yang lain melarikan diri. Mileye juga tidak berdaya. Sial, untuk membuat teman kamu harus bertanya apa yang dilakukan keluarga kamu terlebih dahulu, bukan? Setelah beberapa saat, Daniel Lu menoleh dan melirik ke kejauhan, lalu berkata, "Kalian makan dulu, ada beberapa kenalan lama di sini, aku akan menyapa." Tak satu pun dari ketiga Mileye yang menanggapinya. Daniel Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bangkit dan pergi. Lin Siye memberi Mileye paha ayam besar, "Kakak, makan lebih banyak." Mengatakan itu, dia mengambil sepotong kubis dan memasukkannya ke dalam mangkuk si gendut itu. "Si gendut, kamu harus menurunkan berat badan, sayurannya enak, kamu harus makan lebih banyak." Si gendut itu melirik sayuran hijau di mangkuk dan berkata dengan getir, "Kak Lin Si, kamu terlalu berat sebelah." Mendengar ini,
Lindsay Ye tersenyum lembut, dan dia memberi Miley Ye sepotong daging babi rebus lagi. Kakak, ini enak dan empuk. Di sampingnya, si gendut itu terdiam. Setelah aku kembali, aku harus meminta ibuku untuk memberiku seorang adik perempuan, tidak, dua. Miley Ye dan adik perempuan saling berpandangan, dan detik berikutnya, kedua kakak beradik itu tertawa. Di sisi lain, ada seorang wanita bercadar di samping Jessica Mo. Wanita ini adalah Merlihan yang baru saja tiba. Meskipun Merlihan sedang berbicara dengan Jessica Mo, matanya tertuju pada Miley Ye di kejauhan dari waktu ke waktu. Dia tidak menyangka bahwa Miley Ye akan muncul di sini. Sadar akan tatapan Merlihan, Jessica Mo melirik Miley Ye di kejauhan. Merli, apakah kamu kenal orang itu? Merlihan mengangguk kecil. Jessica Mo tersenyum dan berkata, tidak mudah membuatmu begitu memperhatikannya. Mari kita lihat, putra keluarga mana. Merlihan menggelengkan kepalanya. Aku hanya bertemu sekali atau dua kali, aku tidak terlalu mengenalnya. Sudut mulut Jessica Mo sedikit terangkat, dan senyum seperti rubah muncul. Tidak terlalu mengenalnya, tapi kamu melihatnya berulang kali. Kenapa kamu jatuh cinta? Mengatakan itu, dia melirik Miley Ye di kejauhan. Dia terlihat cukup tampan, penglihatanmu bolehlah. Merlihan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara omong kosong, aku hanya berurusan dengannya 2 kali, tetapi aku tidak berharap dia muncul di sini. Jessica Mo melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, tidak mengherankan untuk muncul di sini, ada jenius dari berbagai kota di kerajaan Jiang, dan ada banyak manfaat untuk datang ke sini untuk berteman. Di masyarakat saat ini, selain kekuatan kita sendiri, kita juga perlu membina koneksi, bukan? Merlihan berbisik, apakah kamu melihat siapa yang dia ajak berteman? Jessica Mo sedikit terkejut, dia melirik Miley Ye lagi, dan berkata dengan terkejut, kamu mengatakan itu, dia memang agak istimewa. Merlihan menggelengkan kepalanya, berhenti membicarakannya. Urusannya tidak ada hubungannya dengan kita. Jessica Mo menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, aku sedikit tertarik. Ayo pergi lihat. Wajah Merlihan sedikit berubah. Dan dia berkata dengan cepat, Jessica, jangan memprovokasi dia. Memprovokasi. Jessica Mo tersenyum dan berkata, penggunaan kata kamu agak aneh. Aku pikir kamu tampaknya sedikit takut padanya. Apa yang terjadi? Merlihan hendak berbicara, tetapi Jessica Mo tiba-tiba berkata, lupakan saja, dia membuatku semakin penasaran. Ayo, temani aku untuk melihat. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik Merlihan ke meja Miley Ye. Setiap gerakan Jessica Mo dan Merlihan secara alami menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat kedua wanita itu berjalan ke meja Miley Ye, semua orang di lapangan memandang Miley Ye satu demi satu. Penasaran. Secara alami, mereka ingin tahu tentang identitas Miley Ye, karena sangat jarang yang bisa membuat Jessica Mo peduli. Jessica Mo melirik Miley Ye dan berkata sambil tersenyum, tidak ada seorang pun di sini, tidak keberatan kami duduk di sini. Miley Ye melirik kedua wanita itu, dan tentu saja dia mengenal Merlihan, tetapi yang tidak dia mengerti adalah apa yang akan dilakukan kedua wanita ini. Tanpa menunggu Miley Ye menjawab, Jessica Mo menarik Merlihan dan duduk. Dia melirik Miley Ye, siapa nama tuan muda? Dari keluarga mana kamu berasal? Miley Ye meletakkan sumpitnya dan melipat tinjunya. Miley Ye, salah satu kultivator mandiri. Kultivator mandiri. Mata Jessica Mo menjadi semakin tertarik, hanya seorang kultivator mandiri. Miley Ye mengangguk, hanya kultivator mandiri. Jessica Mo tersenyum dan berkata,
seorang kultivator mandiri tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Mileye tersenyum dan berkata, kami datang ke sini bersama penguasa kota Lu untuk ikut makan. Ikut makan. Mendengar kata-kata Mileye, ledakan tawa pecah di lapangan. Jessica Mo juga tertawa. Pertama kali aku melihat seseorang datang ke sini untuk ikut makan. Mileye merenung sedikit, dan kemudian berkata, Nona Mo, ada apa perlu, mari kita langsung ke intinya. Mata semua orang di sekitarnya terkonsentrasi di sini, yang bukan hal yang baik untuknya. Dia tidak ingin bertambah musuh tanpa alasan. Jessica Mo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, datang bermain saja, bukan? Oh, Tuan Mileye berpikir aku tidak pantas duduk satu meja dengan kamu. Setelah berbicara, sudut mulutnya agak terangkat. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa pria di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Salah satu pria berjalan ke arah Jessica Mo, dan dia menatap Mileye dengan dingin. Nona Mo, dia seperti apa? Dia pantas duduk satu meja denganmu, Nona Mo. Plak. Pada saat ini, si gendut itu tiba-tiba membanting meja, dan dia dengan marah menunjuk ke pria yang sedang berbicara. Apa-apaan kamu? Kamu layak berbicara dengan kakak laki-lakiku seperti itu. Mata pria itu sedikit menyipit. Apakah kamu ingin mati? Si gendut itu hendak berbicara, tetapi Mileye menghentikannya dan menatap Jessica Mo. Nona Mo, kapan aku menyinggungmu? Kamu ingin bermusuhan seperti ini? Jessica Mo mengerjap, wajahnya naif. Bermusuhan? Aku tidak. Kamu telah memfitnah aku. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah. Aku melihat bahwa Tuan Muda memiliki sikap yang luar biasa dan berniat kenalan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan disalahpahami oleh Tuan Muda. Hei, sepertinya Tuan Muda Ye meremehkan untuk berkenalan denganku. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kamu telah melihatnya juga. Kata-kata dan perbuatanmu sekarang membuatku menjadi sasaran kritik publik. Jessica Mo menyeringai, itu urusanmu, bukan? Mileye melirik Jessica Mo. Wanita ini ada di sini untuk melakukan sesuatu. Dia bangkit dan menarik si gendut dan Lin Siye. Ayo pergi. Lin Siye mengangguk patuh. Dia mengambil apel di atas meja dan memasukkannya ke dalam sakunya, karena Mileye suka makan buah setelah makan. Melihat mereka bertiga pergi, ekspresi Jessica Mo berangsur-angsur menjadi dingin. Saudara Ye sangat tidak sopan. Kenapa? Kamu benar-benar meremehkanku. Di samping Jessica Mo, pria itu tersenyum dan berkata, Nona Mo, mengapa repot-repot dengan orang seperti itu? Setelah dia mengatakan itu, dia melirik Lin Siye dan berkata dengan sinis, tidak apa-apa untuk datang makan dan minum, tetapi ketika kamu pergi, kamu harus berkemas. Aku belum pernah mendengarnya, aku belum pernah melihatnya. Lupakan saja, orang yang begitu rendah. Aku khawatir kamu bahkan dapat melakukan hal-hal yang paling murahan. Mendengar kata-kata pria itu, wajah Lin Siye menjadi pucat, dan dia dengan cepat meletakkan kembali apel itu di atas meja. Dan ekspresi Merlihan langsung berubah saat mendengar kata-kata pria itu. Bagaimana tragedi kapal awan itu terjadi? Itu karena gadis kecil ini. Seperti yang diharapkan, begitu suara pria itu jatuh, Mileye menghilang di tempat seperti embusan angin. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria itu. Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia meninju mulutnya. Bang! Pria itu terbang beberapa meter jauhnya dalam sekejap. Semua gigi terbang keluar dari mulutnya, dan darah berceceran. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Menyerang. Ternyata menyerang di sini. Jessica Mo tidak menyangka pria di depannya benar-benar akan menyerang.
dia menatap Mileye dengan dingin. "Kamu sangat cakap." Setelah Mileye meninju pria itu, dia berjalan langsung ke Jessica Mo, seorang wanita sepertimu, mengandalkan kecantikannya untuk memandang rendah siapapun, dan tidak tahu bagaimana menghormati siapapun dan suka mempermainkan pria di sekitarmu sebagai mainan. Melihat mereka bertindak bodoh karena kata-kata dan perbuatanmu, kan? Dengan segala hormat, seorang wanita sepertimu, biarpun telanjang dan berbaring di depanku, aku tidak tertarik. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil apel di atas meja, lalu menarik Lindsay Ye dan si gendut itu untuk berbalik dan pergi. Bersambung.